Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di awal pekan bersama saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda. Semoga kita semua selalu semangat. Dan kita akan berdiskusi lagi. Apalagi Mas Hersil yang akan Saya kira didiskusikan. kemarin ya kita menyaksikan Pak Jokowi yang menghadiri katanya acara puncak ya musyawarah rakyat Rakyat. itu ya, dan saya sih jujur melihatnya anti klimaks ya, baik dari sisi substansinya kan gitu, dan kedua juga dari sisi jumlahnya kan. Kalau sebelumnya Ya. Pak Jokowi kan bikin dengan relawan tuh sampai di GBK gitu ya, kolosal begitu ya. Kemarin kan di Istora Senayan yang lebih kecil lah ya kapasitasnya, diklaim katanya 30.000, kita tidak tahu apakah benar jumlahnya sampai 30.000, dan kalau 30.000 itu siapa saja yang hadir gitu, itu kan yang saya kira perlu kritis. Tapi kalau lihat foto-foto ini ya banyak juga anak-anak yang hadir gitu ya, jadi ini memang kesannya ini mobilisasi ya. Beberapa foto ini menunjukkan itu ya Mbak ya, Iya. dan suasana semacam itu kan ada di berbagai sudut juga semacam itu. Jadi sebenarnya kalau saya melihat ini lebih pada bagaimana para relawan itu men-treat atau apa ya anunya, psikologinya Pak Jokowi gitu, yang di menjelang akhir jabatannya masih terus dielulukan oleh para relawan itu kan. Sebenarnya Pak Jokowi kan kebutuhan utamanya itu kan itu ya, karena itu memang kita lihat selama ini seperti itu. Dan eh, makanya kalau kemarin saya dengan Bung Rocky nyebutnya ini sebagai the last supper, perjamuan terakhir dari Pak Jokowi sebelum sebelum beliau lengser kan. Saya kira kalau sekarang ini boleh dibilang hampir dipastikan Pak Jokowi sudah tidak mungkin lagi memperpanjang masa jabatannya gitu ya. Kecuali kalau terjadi orang Jawa ontran-ontran gitu, terjadi situasi darurat. Tapi kekuatan-kekuatan politik di saya kira sudah mulai pasti akan menolak soal itu. Jelas partai politik menolak. Militer juga ada tanda-tanda semacam itu kan. Kemarin militer justru malah kritis dengan tulisan dari Pak Kunto Arif Wibowo yang Pangdam Siliwangi. Itu kan saya kira cermin dari cara berpikir para perwira-perwira tinggi, perwira tinggi generasi muda ya, Mbak. Nah, ini mari kita bahas bahas soal itu, Mbak, dan karena dari sini pun juga kemudian kita tahu cenderungannya dari Pak Jokowi itu sekarang bukan ke Pak Ganjar, itu clear dari itu ke Pak Prabowo, karena hasil musra kan begitu juga ya, katanya tabulasi dari hasil musra katanya terbanyak itu menginginkan Pak Prabowo, baru kemudian Ganjar, dan baru setelah itu ada Pak Erlangga Hartarto. Saya kira soal itu menarik untuk kita bahas lebih dalam lagi. Iya, iya, Mas Ersu, menarik sekali ya. Dan kemudian memang kemarin di acara tersebut itu massa meneriakkan nama Pak Prabowo itu berulang kali begitu ya. Salah satunya yang paling terlihat itu masih di awal-awal pidato sebetulnya, karena kan pidatonya ada sekitar hampir 30 menit atau bahkan lebih begitu ya. Dan ada saatnya Pak Jokowi yang ketika dia menyatakan tentang kriteria pemimpin atau presiden 2024 mendatang, yaitu bahwa yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Nah, itu yang dibutuhkan kata dia, dan pemberani yang berani, pemberani demi rakyat. Nah, itu kan sangat bergelora begitu tampaknya Pak Jokowi kemarin, kita melihatnya itu apa ya, berteriak-teriak begitu pidatonya, dan kemudian ternyata mendapatkan sambutan dari massa yang ada di depannya itu dengan meneriakkan kata. Ketika dia mengatakan bahwa pemberani demi rakyat, langsung ada sautan Prabowo, Prabowo. Dan itu cukup Pak Jokowi kemudian tampak agak nggak tahu nuansanya seperti apa sebenarnya di lapangan, tapi dia terdiam cukup lama, Mas Ersu. Sekitar 20 detik dia terdiam. Ya padahal kan sebenarnya yang dimaksud Pak Jokowi itu adalah dirinya sendiri, bukan pemimpin. Itu kan maksudnya itu kan. Pak Jokowi kan selalu ngomong tuh di mana-mana bahwa dia diancam oleh WTO. Dengan Ya. kita lawan, kemudian hilirisasi, itu kan kita Ya. lawan. Ya. Maksudnya Pak Jokowi dan dekat rakyat, itu kan Pak Jokowi maksudnya kan gitu Ya. kan. Dia, Seperti yang saya lakukan gitu ya. jadi Seperti yang gitulah. saya. Jadi sebenarnya itu kurang nih, koordinator relawannya kurang kurang bisa mengkomunikasikan kepada para audiens ya. Itu kan kebutuhan, ini forum dibuat itu bukan untuk Ganjar atau untuk Pak Prabowo. Forum itu kemarin dibuat ya untuk tadi itu menjaga ego Pak Jokowi itu yang masih tetap ingin dilulukan oleh oleh para relawan. Tapi dengan cara begitu makanya nggak kaget kalau saya lihat Pak Jokowi sempat tertegun gitu ya. Loh, orang maksudnya gua kok malah orang lain yang yakin, kira-kira kan itu.
Iya ya, saya pun juga melihatnya bahwa ini sepertinya Pak Jokowi masih butuh pengakuan gitu ya, dan juga untuk memperlihatkan, terutama sih sebenarnya memperlihatkan karena Pak Jokowi tidak memiliki partai begitu seperti calon-calon capres begitu kan, seperti yang lain begitu, dan yang dimana mereka memiliki alasan untuk mengumpulkan massa seperti ini, sehingga dia tetap memelihara relawannya untuk ketika suatu saat dia ada kebutuhan maka ada alasan untuk mengumpulkan massa. Karena tidak mungkin kalau yang lain kan masa partainya seperti Pak Prabowo begitu, dia safari ke daerah kan memang masa Gerindra misalnya seperti itu. Nah, Pak Jokowi ini juga ingin memperlihatkan walaupun dia sepertinya tidak memiliki partai tapi masanya itu bisa jadi malah lebih besar. Nah, itu yang ingin diperlihatkan karena katanya juga menurut Ketua Projo ini kan masa dari relawan Pak Jokowi berapa berapa juta begitu, lupa saya Mas Hersu, tapi cukup banyak juga klaimnya begitu ya, ada puluhan juta dari para relawan ini. Nah, saya lihat sih ini sebagai bargaining juga dari Pak Jokowi begitu. Sekarang belum ditentukan apa cawapres dari PDIP misalnya, terus kemudian juga dia kan seperti kita ketahui Pak Jokowi juga menginginkan ada 2 calon begitu, dan salah satu yang di-endorse selama ini menurut apa yang kita lihat adalah juga Pak Prabowo begitu kan. Dia ingin memperlihatkan bahwa dia masih cukup kuat dan sebanding dengan para ketua partai tersebut walaupun nanti sesudah lengser, karena sampai Pak Jokowi sudah mau lengser pun juga tampaknya relawan ini tidak dibubarkan juga, tidak ada Ya, tanda-tanda dan tidak ada perkataan akan dibubarkan. iya. Saya kira ini penting berkali-kali kita ulang ya. Saya kira nggak ada gunanya Pak Jokowi melakukan langkah-langkah semacam itu gitu ya. Karena justru semakin banyak Pak Jokowi apa ya dalam tanda petik bukan membuat ulah lah, kalau diulah nanti nggak pas apa ya. Pokoknya bermanuver lah begitu ya. Itu Mhm. semakin menurunkan kredibilitas Pak Jokowi loh gitu. Untuk apa sih sebenarnya kayak gitu ya? Kemarin Mhm. dalam perbincangan misalnya dengan Bung Rocky kita bahas soal bagaimana cerita tentang Gamal Abdul Nasir Mhm. di Mesir dengan Mesir. Anwar Mhm. Sadat gitu ya, itu baru anak ideologisnya gitu. Dan ketika kemudian Anwar Sadat yang jadi pemimpinnya ya semua warisan di Gamal itu dihilangkan dia karena dia punya visi sendiri. Mungkin tidak ada Betul. kebencian apapun terhadap Gamal Abdul Nasir, tapi dalam perkembangan politik kan konstelasi politik global juga berubah kan gitu ya. Ya. Atau kalau mau ada contoh lain lagi sebenarnya juga yang sangat menarik itu di Turki juga. Orang mungkin lupa ada namanya tokoh namanya Adnan Menderes ya. Itu yang Mhm. itu juga mau itu ideologisnya dari Kemal Atatürk. Ya, Kemal Mhm. Atatürk itu kemudian ketika dia meninggal dunia dan digantikan oleh Adnan Menderes malah terpilih sampai kalau tidak salah sampai berapa puluh tahun, 20 atau 30 tahun gitu berkuasa, dan beda. Dan kemudian dia kalau Kemal Atatürk itu sekularisasi, kalau ini kembali lagi ke agama walaupun kemudian dia terakhir dikudeta oleh militer gitu dan Betul. kemudian dihukum gantung. Jadi Mhm. itu sebenarnya sejarah, kalau Pak Jokowi mau baca sejarah aja sebenarnya nggak perlu Mhm. semacam hal itu terjadi. Dan belum lagi kalau kita ngomong soal Indonesia kan juga terjadi semacam itu ya. Orang Ya. seperti Bung Karno, Mhm. seperti kemudian Pak Harto, itu kan Mhm. juga ketika kalau Bung Karno memang ada desoekarnoisasi yang dilakukan oleh Pak Harto. Mhm. Dan aja memang ini kontras ya antara Orde Lama dengan Orde Baru. Zaman Mhm. Pak Harto ada sih upaya desoekarnoisasi kan melalui gerakan-gerakan Mhm. apa yang disebut dengan reformasi, gerakan 98. Mhm. Tapi pendukungnya Pak Harto juga masih cukup kuat. Tetapi tetap saja bahwa Pak Harto juga sudah selesai warisannya Pak Harto. Padahal dibandingkan Pak Jokowi dibandingkan dengan Pak Harto atau Pak Bung Karno ya jelas nggak ada apa-apanya. Mereka ini dua pemimpin besar gitu ya. Bung Karno itu proklamator yang punya konsep bagaimana membangun kebanggaan sebagai national buildingnya kuat begitu ya, membangun bangsa ini kan gitu. Mhm. Kemudian Mhm. Pak Harto dengan warisan pembangunanismenya itu kan menunjukkan ekonomi yang sangat kuat gitu ya, politik yang stabil. Jadi masing-masing memang punya narasi yang kuat gitu. Nah, tadi kalau kemudian Pak Jokowi yang diharapkan untuk meneruskan pembangunannya atau narasi Pak Jokowi, mana yang mau diteruskan? IKN, katakanlah gitu. Katakanlah Ganjar Pranowo yang terpilih. Saya kira kalau dengan melihat situasi semacam ini dengan APBN kita yang seperti sekarang, andai kata pun orang seperti Ganjar atau Pak Prabowo ingin meneruskan IKN, andai kata gitu, nggak sanggup juga meneruskan itu karena tidak ada investor yang masuk, tidak APBN kita sudah sangat kuat, sangat lemah kan gitu ya. Sekarang saja berapa? Saya lupa. Pembayaran utangnya saja, bunga cicilan utang itu 400 atau 700 triliun setiap Oh, setiap tinggi. tahun.
Iya. Ya, besar sekali. Belum lagi nanti pada setelah eranya Pak Jokowi kan cicilan pokok juga harus mulai dibayar kan gitu, yang sekarang Mhm, tembus mhm. 7.800 triliun ya. Dan nanti kira-kira Pak Jokowi mundur pada tahun 2024 itu perkiraan yang moderat 10.000 triliun, perkiraan yang ekstrim bisa sampai 11.000 triliun. Mhm. Mikirin itu aja sudah pusing kepala itu para presiden berikutnya, bayar utangnya aja boro-boro mikirin meneruskan warisan Pak Jokowi. Terus apa kepentingannya buat mereka juga meneruskan warisan Pak Jokowi? Kan Pak Jokowi kan bukan siapa-siapa, bukan ideolog sebuah partai seperti Anda tadi yang sebut, dia yang tidak punya partai, punya apa kan gitu. Itu yang saya pikirkan. Ganjar pasti lebih berpikir bagaimana tetap menjaga trust Soekarno dan juga PDI, menjaga PDI ketimbang menjaga Pak Jokowi. Pak Jokowi bukan siapa-siapa di PDIP. Itu kan yang mesti, kenapa kita ngomong ini kelihatannya kok anu banget ya, seolah-olah menegasikan Pak Jokowi. Ini bukan menegasikan, ini realitas. Belajarnya dari sejarah. Memang seperti itu yang terjadi kan gitu, Mbak ya. Iya iya, betul sekali sih Mas Hersu. Ya, kita mumet juga ya kalau memikirkan itu. Karena pada kenyataannya nanti begitu terpilih presiden yang baru itu akan menghadapi begitu banyak persoalan. Untuk satu contoh, IKN saja sampai sekarang diakui oleh Menteri PUPR Pak Basuki bahwa belum ada investor asing yang masuk satu pun begitu. Dan kemudian malah yang sudah sepertinya sudah komit apa semua mundur begitu. Dan kemudian belum lagi menghadapi gugatan dari masyarakat adat di sana yang mulai muncul. Tidak mulai muncul sih sebenarnya, mereka sudah bersuara sudah sejak lama, tapi terus kemudian mereka mungkin butuh pendampingan karena banyak dari mereka yang juga kurang mengetahui soal hukum, bagaimana langkah selanjutnya dan sebagainya. Dan ada pendampingan juga kemudian dari LSM yang ada di sana begitu ya Mas Hersu, dan kemudian sehingga mereka bisa sekarang mulai bergerak dan melakukan gugatan. Begitu juga dengan IKN yang daerah sekitar Penajam Pasir Utara, kabupaten di sana itu yang banjir begitu, dan yang selama ini dikatakan bahwa di sana tidak akan banjir, ternyata sekarang dalam tahun ini saja sudah banjir. Tahun yang lalu sudah beberapa kali itu banjir begitu, dan banjirnya tidak hanya sesaat tapi itu bisa banjir berhari-hari begitu. Nah, ini kan salah satu yang kemudian disoroti oleh orang-orang. Begitu juga investor juga pasti melihat itu, kalau seandainya aspek soal lahan, soal tanah saja secara hukum itu masih belum jelas begitu ya. Bagaimana yang memang dikatakan bahwa mereka mendapat iming-iming untuk HGB itu 100 berapa 180 tahun kali 2 160 tahun. Kemudian untuk penggunaan lahan itu bisa sampai 180 tahun begitu ya. Itu tidak cukup hanya dengan ini, itu kan harus disertai dengan secara legal itu seperti apa semuanya secara Tax jelas gitu. holiday kalau nggak salah berapa? 35 tahun ya tax holiday-nya ya. Iya, 30 tahun atau 35 tahun ya, sekitar begitu. Jadi sebenarnya udah empuk banget itu Mas Hersu, itu udah royal banget. Tapi kenapa investor masih belum juga datang begitu, dan sementara Pak Jokowi kan mengamanatkan itu, memberikan PR kepada presiden yang akan datang bahwa itu harus diteruskan begitu ya sebagai legacy dari pemerintahan Pak Jokowi. Nah, tapi itu semua kemudian ketika kita melihat isi pidatonya itu sepertinya memang ada berbalik begitu ya, dengan Pak Jokowi mengatakan bahwa berkali-kali itu ada sekian menit lah dia menceritakan soal bonus demografi, di mana 13 tahun ini adalah kita harus bekerja-kejaran dengan bonus demografi itu. Kalau seandainya tidak, maka akan hilang itu semua kesempatan dan itu tidak akan pernah kembali. Nah, bonus demografi ini seperti dia katakan pernah terjadi di Afrika dan itu tidak dimanfaatkan sehingga mereka dari tahun 50, 60 dan seterusnya sampai sekarang masih tetap menjadi negara berkembang. Apakah kita akan terus, kalau seandainya kita gagal, apakah kita akan juga terus seperti Afrika itu akan menjadi negara berkembang? Ini agak berbeda dengan pengakuan atau klaim pemerintah beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa Indonesia ini sudah masuk ke dalam kategori negara maju, begitu juga dilulukan kan oleh pendukung Pak Jokowi dengan berbagai kriteria, dengan berbagai variabel. Ini loh kenapa alasan Indonesia bisa disebut negara maju. Tapi Pak Jokowi mengakui bahwa kita ini di masa Pak Jokowi yang 10 tahun ini masih tetap menjadi negara berkembang. Dia mengakui itu. Dan kemudian
bonus demografi ini, kalau Pak Jokowi selama ini mengatakan soal IKN, soal pembangunan infrastruktur apa dan sebagainya, itu sebetulnya tidak mengarah kepada walau ada dampaknya begitu, tapi tidak sebesar kalau kita betul-betul alokasi APBN itu digunakan untuk membangun SDM, sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Kalau dia memang benar-benar stick on target gitu ya kepada bonus demografi itu seharusnya punya perencanaan dari sejak awal, karena bonus demografi itu sudah kita ketahui sejak 10 tahun yang lalu akan terjadi pada tahun sekitar 2035 begitu. Dan memang ini memang akan ada di mana anak muda usia produktif itu jauh lebih besar kita miliki, itu yang disebut bonus demografi yang terjadi juga di negara lain, di mana kita harus memberdayakan anak muda itu sebesar-besarnya untuk melakukan aktivitas demi negara ini, karena di saat itu banyak negara yang dibebani oleh orang tua begitu, yang kemudian jumlah orang tuanya juga lebih besar atau bahkan seimbang, itu kan memang kurang menguntungkan. Nah, saat bonus demografi terjadi, maka itu akan makanya hanya terjadi misalnya hanya satu kali begitu ya, itu karena memang itu secara bergelombang dan itu saatnya terjadi kepada Indonesia. Tapi dengan kita lihat stunting masih 24%, Ya, ya. terus kemudian faktor kesehatan, di mana kita bisa mengarah juga, misalnya salah satu contohnya ini ada di media bahwa untuk Jawa Tengah saja, ini daerahnya Pak Ganjar begitu ya, itu untuk JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, itu masih 87% cakupannya, masih di bawah WHO yang dia memiliki apa namanya ketentuan gitu ya, standar itu 95%. Secara nasional kita cakupan untuk JKN ini sudah 90%. Sementara kalau mau dibandingkan sebagai sesama calon presiden gitu yang sudah selama ini namanya yang sudah resmi kan Pak Ganjar dengan Pak Anies, di DKI itu sudah 92%. Ini per Desember tahun 2022. Sementara untuk Jawa Tengah masih 87,7%. Artinya dari 37 juta penduduk Jawa Tengah masih 4,5 juta itu yang belum terjangkau oleh JKN. Ini kan masih menjadi PR. Bayangkan kalau seandainya di Jawa saja ada berapa provinsi, dan kemudian Jawa Tengah ini di bawahnya rata-rata. Artinya di luar Jawa itu banyak yang di atasnya Jawa Tengah keterjangkauan JKN-nya. Ini kan menjadi loh, bagaimana dengan bonus demografi kalau seandainya untuk JKN juga seperti itu begitu. Bagaimana juga dengan bagaimana apa kabar juga begitu dengan Belum lagi standar IQ kita, Mbak. Standar IQ-nya juga rendah. iya, rendah. Terus kemudian juga tingkat buta huruf di Jawa Tengah ternyata juga tidak berbeda jauh dengan yang ada di Papua, begitu kan? Ini berdasarkan data-data yang saya lihat, begitu ya, berdasarkan juga liputan dari media lokal setempat dan sebagainya, begitu. Nah, ini yang kemudian kan selama ini kita tahu Pak Ganjar salah satu yang di-endorse oleh Pak Jokowi selain juga Pak Prabowo. Nah, dia mengatakan soal demografi, mengatakan soal IKN dan sebagainya. Tapi yang di-endorse adalah orang yang selama ini masih kesulitan untuk membangun daerahnya begitu. Ini kan berbeda Mas Ersu begitu dengan kenyataan apa yang dikatakan dengan kenyataan sesungguhnya itu betul-betul kita lihat itu berbanding terbalik gitu. Dan sekarang ini sebenarnya kalau kita ngomongin maju sedikit, kalau tadi kan ngomongin bahwa kemarin itu hanya untuk menjaga ego lah Pak Jokowi gitu ya, karena biar dia merasa senang kalau mau mundur gitu, bahwa dia ada seorang presiden yang hebat dan sebagainya. Tapi yang presiden yang hebatnya ngomong jangan Pak Jokowi, orang lain yang harus memberikan pengakuan begitu. Dan kalau toh kemudian ada pengakuan juga bukan para buzzer, ada indikator-indikator yang jelas yang harus yang digunakan standarnya. Nah, sekarang ini sebenarnya kita itu relatif lebih mudah memilih pemimpin karena track recordnya masing-masing pemimpin itu udah kelihatan kan, karena Pak Ganjar Pranowo pernah jadi gubernur 2 periode, Pak Anies Baswedan pernah jadi menteri dan kemudian menjadi, walaupun singkat, terus kemudian jadi gubernur DKI Jakarta. Pak Prabowo juga sudah pernah menjadi menteri pertahanan jadi di pemerintahan. Dengan situ sebenarnya kan gampang banget kita membandingkan apa sih bagaimana kinerjanya Pak Prabowo, bagaimana kinerjanya Pak Anies, bagaimana kinerjanya Pak Ganjar, dibandingkan dulu sebelumnya ketika Pak Jokowi itu bersaing dengan Pak Prabowo, terutama pada periode pertama itu kan sebenarnya kita nggak paham Pak Jokowi ini siapa gitu ya. Dia kan dia ini kan masih misteri, banyak misterinya. Dia dari Solo gitu ya. Ya Solo memang nggak bisa dia bandingkan lah dengan Jakarta atau apalagi Indonesia gitu kan, itu kota kecil gitu. Terus kemudian jadi gubernur DKI kan juga baru 2 tahun, jadi belum bisa kita nilai sukses
kalau kita bilang sukses itu ya terlalu berlebihan, kalau dibilang bahwa gagal itu juga terlalu sentimen kan, itu nggak fair lah kita. Jadi pokoknya kita abstain dalam soal penilaian Iya. tentang Jakarta. Jadi yang bisa kita nilai ya Pak Jokowi di Solo kan. Tapi Solo, sekali lagi Solo tidak apple to apple. Pak Prabowo itu orang yang berada di luar pemerintahan. Dia Mhm. hanya ada di pasukan sebelumnya dan itu nggak fair. Kalau sekarang ini gampang banget. Jadi saya kira kita dorong untuk itu publik menilainya itu jangan tergoda atau tertipu bahkan menurut saya dengan Mhm. hasil survei. Oke. Elektabilitas itu tidak sejalan dengan tidak sebanding lurus dengan kapabilitas dari seseorang kan begitu. Jadi lihat Anda Pak Ganjar bagaimana kinerjanya di Jawa Tengah. Apakah program-program dia itu bisa kalau dengan dia nanti jadi gubernur jadi presiden Indonesia, apakah Pak ya kan nggak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Jawa Tengah kan kira-kira begitu ya Mbak Agi ya. Pak Anies juga begitu. Jadi kira-kira pasti dia juga akan nggak jauh-jauh dengan apa yang terjadi di Jakarta. Pak Prabowo meskipun tidak memimpin daerah, tapi kita lihat apakah kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan itu sudah menunjukkan bahwa kita postur pertahanan kita ini sekarang menjadi negara yang kuat yang disegani di kawasan Asia Tenggara saja deh gitu. Iya. Sekarang kita udah lama kehilangan bahwa kita bukan lagi big brother di sini. Bahkan negara yang lebih kecil seperti Singapura dan itu jauh di profilnya di mata internasional itu jauh lebih kuat dibandingkan kita gitu. Beda sekali dengan di masa-masa lalu kan. Pada masa Bung Karno itu ada kita dikenal dengan sebagai negara-negara non-blok, pelopor non-blok, kuat sekali. Figur seperti Bung Karno itu sejajar dengan Gamal Abdul Nasir, Bu Joseph Broz Tito, Nehru, dan banyak lagi yang dari Afrika. Ya lupa. Pak Harto juga begitu. Di Jawa di Asia Tenggara dia big brother, orang seperti Lee Kuan Yew, orang seperti Mahathir, ya itu dalam tanda petik soan lah pada Pak Harto. Kalau sekarang kan nggak ada, malah kemarin Pak Luhut sampai kesel banget karena menilai bahwa negara kita Singapura tuh brengsek karena nganggap kita itu negara bodoh gitu, Amerika omdo. Kan dari situ aja kita tahuan kelas kita itu bahwa ya kita diremehkan di dunia internasional selama masanya Pak Jokowi itu gitu. Iya, dan kemudian kalau berdasarkan dari hasil pidato dari Pak Jokowi kemarin begitu yang ngomong soal internasional, yang dia mengatakan jangan mau begitu ya kalah begitu, apalagi kalau walaupun digugat begitu, walaupun terjadi sengketa perdagangan internasional, tapi kita tetap terus maju begitu kan. Nah ini artinya kan kita harus ahli dalam diplomasi internasional, harus menjadi negosiator yang ulung begitu. Nah ini siapa dari ketiga sejauh ini kan kita melihatnya kemungkinan besar ada tiga, yaitu Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan juga Pak Anies. Dari ketiganya ini kira-kira siapa yang kuat untuk menghadapi itu, mengingat memang bakalannya begitu ya ke depannya memang akan banyak sengketa yang terjadi begitu Mas Hersu. Belum lagi soal biofuel begitu ya. Kalau yang ini kan soal nikel, soal yang lain begitu. Nah, kita melihat saja ini kalau seandainya lagi-lagi ini karena saya melihatnya di media begitu ya. Untuk Jawa Tengah saja ini, kalau seandainya kita melihat track record dari Pak Ganjar, ini kan kemarin baru saja Ibu Sri Mulyani begitu kan kesal begitu, tampak terlihat kesal begitu ya dengan dari PBB begitu kan, seharusnya kita itu memiliki kriteria untuk garis kemiskinan itu kan $3,2 begitu ya, karena kita sudah dinilai berhasil begitu kan, ekonomi kita tumbuh. Nah, selama ini kita kan $1,9 atau sekitar 27.000. Kalau seandainya itu naik ke $3,2 itu artinya garis kemiskinan itu naik menjadi 47 kalau nggak ya. Antara 47 sampai 48.000 begitu. Itu garis kemiskinan ini artinya adalah orang yang pada 40.000% ya, 40 sampai 47% maksudnya ya. 3,2%. Kalau $3,2. Kalau angka kemiskinannya 40%, 40%, iya. Iya, dari yang sebelumnya itu hanya berapa, kemudian akan melonjak Mas Hersu menjadi 40%. Artinya hampir setengahnya penduduk Indonesia ini akan tiba-tiba menjadi miskin kalau seandainya pendapatan hariannya bisa dikatakan gitu ya, supaya orang semuanya paham, pendapatan hariannya adalah dinaikkan berdasarkan standar PBB, yaitu menjadi
47.000 per orang per hari begitu. Yang artinya itu 47.000 adalah untuk kebutuhan manusia secara pokok begitu Mas Hersu, 3 kali makan, terus kemudian kebutuhan kesehatannya, sandangnya, bajunya. Kalau seandainya dia bekerja di tempat ini berarti dia butuh ongkos untuk angkot, untuk perjalanan, untuk membeli bensin, seperti itu begitu ya. Nah, sementara selama ini kita ada di 27.000 begitu kan per orang. Padahal pada kenyataannya sebetulnya lebih rendah lagi daripada itu Mas Ersu begitu. Nah, bahkan ada yang hanya 15.000 per hari dan sebagainya. Itu untuk 3 kali makan dan untuk semuanya ya. Kebutuhan secara misalnya seperti ini. Kalau di Jawa Tengah, ini kembali ke Jawa Tengah itu kan UMP, UMK-nya itu sekitar 1,9 juta begitu. Nah, kalau seandainya dia adalah seorang kepala keluarga, taruhlah dia buruh ini kan UMK untuk buruh, dia anaknya 2, rata-rata kan anak 2 begitu kita ambil rata-ratanya saja berarti per orang itu di bawah 500.000 begitu Mas Hersu. Sementara kalau dengan angka yang tadi 27.000 per hari per orang seharusnya begitu kan kalau berdasarkan yang dianut Indonesia selama ini garis kemiskinannya itu kan sudah sekitar 80.000 sekian, 80.000, 81.000 lah ya sekitar ya. ya, iya dikali 30 hari kan Mas Hersu berarti. Nah, ini kan masih jauh Jawa Tengah ini begitu. Apalagi kalau seandainya memenuhi standar PBB itu yang dinaikkan menjadi $3,2 per hari. Maka Jawa Tengah akan ada berapa persen itu penduduknya yang kategori miskin begitu. Nah, ini yang pembangunan yang ada di Indonesia seperti itu. Salah satunya adalah yang ada di Jawa Tengah yang sekarang ada di bawah atau dihandle oleh Pak Ganjar begitu. Keadaannya tuh pada kenyataannya tuh seperti itu begitu. Jadi memang kita memang membandingkan antar calon presiden ini dengan bagaimana dia bisa meningkatkan. Kalau Pak Ganjar mungkin sekitar 10 tahun yang lalu bagaimana kondisi Jawa Tengah dan after 10 tahun itu jadinya seperti apa. Begitu juga dengan Departemen Kementerian Pertahanan itu seperti apa setelah ada di bawah Pak Prabowo. Begitu juga dengan Jakarta walau hanya 5 tahun tapi kan sudah bisa kita lihat bagaimana kenaikannya misalnya untuk soal kesehatan, soal sumber daya, soal pendidikan apa dan sebagainya, semuanya soal fasilitas dan sebagainya begitu. Nah, inilah yang menjadi PR kita. Kita jangan terframing oleh survei-survei begitu yang dulu mungkin dengan copras capres begitu ya dengan semua yang apa namanya branding yang disematkan bahwa ini adalah orang ini baik hati dekat dengan rakyat. Kalau dekat dengan rakyat itu saya kira tiga-tiganya itu sangat dekat dengan rakyat. Iya kan Mas Ersu, tiga-tiganya itu baik Pak Ganjar, Pak Prabowo maupun Pak Anies kita lihatlah kalau mereka datang ke rumah rakyat mereka bagaimana karena mereka memang semuanya kecuali mungkin Pak Prabowo yang memiliki apa namanya latar belakang yang agak berbeda ya dari orang tuanya begitu kan. Kalau Pak Anies dan Pak Ganjar kurang lebih sama lah begitu. Walaupun Pak Anies juga dari tenaga pendidik tapi kan kehidupannya terlihat sederhana dan rumahnya juga di kampung. Pak Ganjar gitu juga memiliki background yang sama semuanya dekatlah dengan rakyat gitu. Tapi pencapaian itu yang perlu kita bandingkan satu sama Ya, lain. makanya saya sampaikan kemarin itu bukan itu maksudnya Pak Jokowi bukan cerita tentang orang lain, itu cerita tentang Pak Jokowi. Pak Jokowi menggambarkan dirinya bahwa ini gua nih presiden dekat dengan rakyat, gua ini berani melawan dunia internasional, soal itu gua ini sukses melakukan hilirisasi dan sebagainya itu kan sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi kan kadang-kadang lupa ya bahwa beliau itu saya tidak tahu apakah memang hanya beliau itu mendapat data-data yang bagus-bagus saja atau beliau hanya mau mendengar data yang bagus saja. Ini dua hal yang berbeda loh ya. Contohnya misalnya kan begini, soal hilirisasi dan sebagainya itu kan soal nikel itu selama ini kan pernah waktu itu Pak Jokowi kan mengklaim bahwa Maluku Utara itu pertumbuhan ekonominya tertinggi di dunia. 27% dahsyat itu. Memang nggak ada itu pertumbuhan di dunia itu 27%. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ini gubernur di sana, gubernur Maluku Utara, Abdul Katuba. Ini kader PDIP sekarang, walaupun dulunya PKS ini. Ini berpindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan, dari kanan pindah ke kiri gitu ya. Itu dia kemudian ngeluh sama Ibu Sri Mulyani bahwa disebutkan bahwa 27% pertumbuhan daya, tapi rakyat kami nggak merasakan apa-apa gitu ya. Dan itu kan artinya apa? 27% itu ya dana itu mengalir ke rakyat Cina gitu yang karena kalau itu pengusaha Cina yang menguasai
Nikel tuh nyaris mayoritas kan semua Cina. Saya kan kita pernah ketemu kan Mbak Agi, bagaimana ada pengusaha nikel Indonesia Betul. yang dan itu apanya dia istrinya pernah jadi pejabat tinggi di Indonesia. Dia ceritakan Ya, untuk menjual nikelnya pun mereka itu harus nego dengan kartel-kartel Cina itu kan ya, gitu. betul. Bayangkan Betul. usaha dalam negeri itu harus tunduk pada kartel Cina untuk menjual nikelnya. Nah, itu yang apakah itu yang dibanggakan oleh Pak Jokowi. Jadi saya kira sebenarnya sekali lagi penting untuk diingatkan pada Pak Jokowi, sudahlah Pak Jokowi berhenti yang seperti itu. Terus saja masih mau mencoba dielulukan oleh itu semua kok Pak Jokowi. Anda dibohongin. Kemarin itu banyak sekali pengerahan itu tidak semua orang itu adalah relawan yang betul-betul berjah-gesang derek Pak Jokowi. Dulu, yes, mungkin Pak Jokowi besar pendukungnya ya, memang euforianya Pak Jokowi luar biasa, kan gitu. Tapi sekarang Pak Jokowi orang udah tahu bahwa eranya Pak Jokowi selesai dan itu normal, gitu ya, normal aja. Dan saya selalu sering mengingatkan bahwa Pak Jokowi pencapaian yang dilakukan Pak Jokowi itu capaian karir politik Pak Jokowi sekarang dengan jadi dua periode itu nggak banyak orang bisa melakukan. Di era reformasi ini baru Pak Jokowi dan Pak SBY yang bisa melakukan. Jadi kurang apa gitu loh. Nggak perlu lagi Pak Jokowi butuh pengakuan lain. Apa yang itu achievement yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi itu sudah achievement yang luar biasa. Jangan mau ditambah-tambah lagi itu malah jadi drop nantinya gitu. Iya, betul sekali. Jadi, yang penting sekarang ini adalah ikhlas dan legowo mungkin ya, dan sudah, supaya ada soft landing begitu dan tidak malah justru menimbulkan kenangan buruk dan kemudian malah justru apa yang sudah tercapai terus kemudian diungkit-ungkit. Jadi bukan justru prestasinya tapi kegagalannya, karena pada kenyataannya memang Pak Jokowi ini kan bapak infrastruktur begitu ya, dan kemudian juga memang banyak infrastruktur Pak Jokowi ini yang berguna seperti misalnya jalan tol yang berguna ketika mudik, orang senang begitu kan, gembira begitu. Walaupun juga memang ya ada plus minusnya, ada sisi yang ketika terbangun jalan tol itu orang yang di jalan konvensional sebelumnya yang tadinya mereka ketiban rezeki pada setiap saat hari raya tapi kemudian menjadi berubah. Itu memang selalu ada positif dan negatifnya. Tapi pada dasarnya infrastruktur yang dibangun terutama yang untuk jalan raya apa dan sebagainya itu memang salah satu pencapaiannya. Tapi kan memang banyak sekali infrastruktur juga atau bandara atau pelabuhan itu yang memang sepertinya tidak dipelajari atau tidak amdalnya itu tidak mantap gitu ya, tidak mantul gitu Mas Heru. Sehingga sesudahnya memang seperti akses ke bandara tersebut, terus kemudian juga apakah memang betul-betul diperlukan ataukah ekonomi tersebut di sekitarnya memang sudah sangat maju sehingga membutuhkan bandara atau pelabuhan untuk menggerakkan ekonomi dan sebagainya, apakah tidak lebih baik itu digunakan untuk yang lain begitu kan. Nah, itu tadi yang menjadi PR dari presiden berikutnya. Kalau seandainya sekarang Pak Jokowi masih seperti ini, itu malah orang nanti akan ilfil kalau menurut saya, akan mencari-cari kesalahannya, akan mencari-cari kegagalannya gitu, negatifnya. Tapi kalau seandainya enggak, memang kalau seandainya Pak Jokowi bisa mengakui itu, memang ini saat ini bandara masih begini, tapi ke depannya begini, malah dia kemudian legowo begitu ya, tidak melulu dengan sekarang kan katanya ada hasil musrah itu kan akan dibisikkan ke telinga pemimpin Iya, partai. ya, itu kan Bagaimana absurd ya juga Mas itu, Heru? Mbak. Iya betul, itu orang kan melihatnya, wah masih terus ini gitu, usahanya masih terus untuk supaya bisa menjadi sih namanya Mas Herssu itu, Kingmaker. kingmaker lah gitu ya, supaya dianggap sebagai itu, siapa nanti yang ini itu adalah atas cawe-cawenya Pak Jokowi, atas jasanya Pak Jokowi, kenapa dia menjadi presiden. Saya rasa tidak semua orang yang menjadi presiden itu ya atas hasilnya dia begitu dan timnya begitu dan juga atas keinginan masyarakat Indonesia begitu. Ya benar kata Mas Herssu, nantinya tidak ada jaminan bahwa mereka itu akan mengikuti ABCD plan-nya Pak Jokowi akan dilakukan, nggak ada. Yang akan berpengaruh tuh partai. Kalau Bagaimana saya DPR ubah, Mbak, nanti. saya ubah bukan tidak ada jaminan, dipastikan, begitu. Dipastikan. Ya, tidak akan mereka itu meneruskan maupun Pak Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Sekarang Pak Prabowo yang yang di endorse oleh Pak Jokowi gitu dan Pak Prabowo juga muji-muji. Ya Pak Prabowo muji karena Pak Jokowi itu presidennya sekarang gitu. Nanti kalau Pak Prabowo jadi presiden, Pak Prabowo pasti punya visi sendiri tentang bangsa ini. Dan saya kira itu normal-normal aja gitu loh.
Iya, dan sepertinya itu sebetulnya terjadi pada Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi ketika diusung oleh Ibu Mega kan nurut banget sepertinya kepada Ibu Mega. Ya, 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 Ibu ya. Mega bilang petugas partai dikatakan ini orang kurus tapi gini-gini, tapi saya kok Rempeng ngelihat waktu itu disebutnya ya. Nah, iya krempeng, tapi saya lihat ada potensi. Pak Jokowi legowo aja ketika itu begitu kan. Bu Mega mau seperti apa begitu, cium tangan apa dan sebagainya. Tapi ketika di atas kan Pak Jokowi memiliki pandangan sendiri. Bahkan Bu Mega sempat kesal misalnya soal ini soal itu dan kemudian ya salah satunya saja misalnya Bu Mega tidak yang tampak kelihatan gitu di mata masyarakat, Bu Mega tidak dekat dengan Pak Luhut begitu kan. Tampak secara politik mereka berseberangan, tapi Pak Jokowi ini kan orang melihat seperti jauh lebih dekat dengan Pak Luhut sangat begitu. bergantung bahkan, sangat Iya, bergantung bahkan. bahkan sangat tergantung gitu dibandingkan dengan PDIP, orang-orang PDIP dan sebagainya. Kepercayaannya kepada Pak Luhut juga sangat besar. Nah, itu kan yang sebetulnya tidak dikehendaki begitu ya. Ya, Eh, padahal Ibu Megawati itu ketua umum partai yang terbesar sekarang. Nah, kalau Pak betul. Jokowi nanti siapa yang setelah jadi presiden? Dia nggak punya partai politik kok gitu, ya kan? Iya, ya yang untuk supaya dia selalu nurut saya, selalu menepati janji yang dulu kamu harus meneruskan IKN apa dan sebagainya itu apa jaminannya kan nggak ada. Bu Mega aja tidak bisa memiliki jaminan atas Pak Jokowi begitu kan? Apa yang dilakukan Pak Jokowi ternyata tidak bisa seperti 100% seperti yang digendaki oleh Ibu Mega dulu. Nah, berarti presiden yang akan datang juga akan seperti itu. Ya, Sulit Pak Jokowi untuk apa memegang 100% dia begitu. 5% aja saya nggak yakin. Iya, iya betul. Bahkan akses akses untuk ke sana seperti halnya seperti kita ingat Pak SBY begitu ya. Beliau adalah presiden 10 tahun loh. Tapi untuk bertemu Pak Jokowi dulu sebelum tahun 2019 kan ada saat-saat ingin bertemu Pak Jokowi dan Pak Jokowi beralasan tidak bisa dan sebagainya. Akhirnya terus kemudian ada acara minum teh. Ini seorang presiden sebelumnya yang 10 tahun. Nah, ini bisa terjadi Pak Jokowi ingin meminta waktu kepada Pak Ganjar atau kepada Pak Prabowo yang di-endorse, belum tentu mereka juga punya waktu begitu kan. Ya, 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 ya. Oke, saya kira itu yang penting ya buat pesan yang ini masih akan terus kita sampaikan kepada Pak Jokowi dan terutama juga para pendukungnya. Sudahlah, berhentilah mengelulukan Pak Jokowi, memuji-puji Pak Jokowi secara tidak proporsional begitu ya. Biar biar sejarah Pak Jokowi itu bagian dari sejarah gitu. Nanti biar sejarah sendiri yang menghakimi Pak Jokowi seperti apa, apakah dikenang dengan baik atau buruk itu kan itu saya kira nanti sejarah itu lebih adil lah untuk lebih berjarak kan yang Pak Jokowi sudah mundur kan lebih berjarak gitu. Kalau sekarang kan orang bias menilai Pak Jokowi, mungkin yang mengelulukan terlalu berlebihan memuji Pak Jokowi, sementara yang tidak suka dengan Pak Jokowi itu akan menjatuhkan Pak Jokowi. Kan kira-kira gitu Mbak Agi ya. Nah, lebih baik menurut saya sih fokus Pak Jokowi sudah masa lalu fokus pada calon-calon presiden berikutnya gitu ya. Dan ini sekarang saya kira yang banyak disoroti orang juga tentang Ganjar Pranowo karena bagaimanapun dia ini masih merangkap sebagai gubernur Jawa Tengah ya, meskipun belum didaftarkan, belum ada aturannya, sebaiknya memang Pak Prabowo Pak Ganjar Pranowo itu mundur lah dari Iya. dari jabatan sebagai gubernur Jawa Tengah sehingga tidak ada konflik of interest kan. Coba misalnya seperti wakil gubernurnya Pak Tat Yasin ya yang Iya. mendaftar sebagai DPD dia sudah mengajukan pengunduran diri gitu ya. Nah Hmm. Pak, terus sementara Pak Jokowi kemarin juga ditanya para menteri-menteri yang nyalak bagaimana tuh? Yang gubernur aja, wakil gubernur aja mengundurkan diri, masa yang menteri-menteri nyalek juga nggak mundur, kata Pak Jokowi, ya akan dievaluasi. Kalau kinerjanya nggak bagus ya akan diminta mundur. Ya saya kira nggak usah begitu. Para menterinya sendiri harus tahu kalau Anda dicalonkan ya Anda mundur dong. Tapi pengalaman kita ya kita rangkap jabatan macam-macam nggak pada mau mundur kan di Indonesia seperti itu gitu. Ya kan. Nah kayak Pak Ganjar kemarin konfliknya, misalnya kayak kemarin ketika dia ada ketemu dengan ya kepala desa ya di Jawa Barat ya Mbak Iya. ya. Ya, Betul. tanya kapasitasnya apa nih Pak Ganjar tuh ketemu dengan kepala desa itu. Kalau sebagai calon presiden jelas itu persoalan loh. Kok calon presiden langsung bertemu dengan kepala-kepala daerah gitu. Kalau kemudian dia sebagai kepala daerah, loh kenapa dia nggak ketemunya dengan kepala daerah di Jawa Tengah, kok malah ketemu di Jawa Barat? Kan gitu Mbak jadinya. Ini yang gini-gini ini harus diberesin, ini soal etika lagi.
Iya betul, ini ramai banget yang dibicarakan Mas Hersu tadi itu ramai banget di Twitter loh Mas Hersu. Dan Hmm. juga itu memenuhi komentar kolom dari apa akun Pak Ganjar Pranowo. Jadi karena Pak Ganjar Pranowo kan mengunggah begitu dan kemudian berita-berita begitu juga mengatakan bahwa dia bertemu dengan 4.000 lebih kepala desa se-Jawa Barat. Ini luar biasa loh pengerahannya. Dan untuk acara apa halal bihalal kepala desa se-Jawa Barat. Dan sejauh ini saya tidak melihat acara halal bihalal kepala desa se-Jawa Barat ini yang beritanya bahwa di situ malah justru Pak Ridwan Kamil begitu yang jadi sosok utama di situ. Ataukah Pak Ridwan Kamil datang atau tidak, saya tidak tahu. Tapi memang kalau di pemberitaan tidak terlihat bahwa ada sosok Pak Ridwan Kamil dan kemudian ini pengarahan kepala desa se-Jawa Barat kan. Makanya tidak heran kalau kemudian banyak sekali pertanyaan di Twitternya Pak Ganjar. Antara lain misalnya menanyakan, maaf Pak Ganjar Pranowo, saya mau tanya, Bapak ini gubernur Jawa Tengah apa gubernur Jawa Barat atau YouTuber? Ada juga yang menanyakan, Pak, kapan halal bihalal dengan kepala desa se-Jawa Tengah begitu? Eh, 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 saya rasa ini bisa jadi orang Jawa Tengah ya yang mempertanyakan itu ataukah orang Jawa Barat sendiri. Nah, kemudian ada juga banyak apa tulisan yang dalam bahasa Jawa saya rasa ini Mas Herstu seperti misalnya Lho Pak, boten offside tah jenengan katanya begitu. Lho Pak, apakah Anda tidak offside gitu ya? Terus ada yang menanyakan juga Pak Ganjar KTP mana gitu. Terus kemudian eh, ini bahasa bahasa Sunda ini ya, mungkin saya agak-agak eh, kurang kurang bagus membacanya, tapi mengatakan demikian. Lain gubernur orang nu diundang, malah gubernur nu teu aya prestasina itu teh kepala desa Jawa Tengah sanes gitu. Ya, Jadi ya, mungkin mempertanyakan bahwa eh, apa gubernur saya gitu malah nggak diundang, malah gubernur ya, ya. Ya, dari Jawa bukan Tengah kok, gitu. bukan gubernur kita yang diundang gitu, malah Iya. malah yang diundang adalah gubernur Jawa Tengah yang prestasinya nggak ada. Itu kan maksudnya begitu tadi ya. Iya, terus ada juga yang kemudian mengunggah judul dari sebuah pemberitaan media begitu. Dia judulnya seperti ini, 25% warga Jateng alami gangguan jiwa ringan. Direktur RSJD, penyebabnya bisa karena kemiskinan. Ini Hmm. kan nampak banget Mas Hersu. Ini memang saya sudah pernah membaca, 25% dari warga Jateng itu mengalami gangguan jiwa ringan dan penyebabnya memang karena kemiskinan. Jadi gangguan jiwa ringan ini berupa stres seperti itu misalnya. Nah, terus kemudian ada juga mau nyagup Jabar, maunya Jabar Pak Uban ini. Ini masih banyak sekali bisa mengunjungi apa akun Twitter dari Pak Ganjar. Saya tuh lagi Mas Hersu yang juga sebelumnya dari yang ini itu juga dirujak gitu oleh netizen yaitu komentar-komentar mereka ke kita Pak Ganjar itu mengunggah acara lari pagi di daerah Gedung Sate begitu. Itu juga nggak kalah serunya karena mereka mengatakan sebaiknya Pak Ganjar mengikuti menjadi atlet SEA Games begitu ya katanya atau ASEAN Games begitu karena sudah bisa lari antar provinsi begitu. Oke, saya kira ini penting untuk kita terus ingatkan gitu. Sekali lagi ya, untuk pilihan presiden Indonesia itu, saya dalam beberapa hal sepakat dengan Pak Jokowi bahwa diperlukan pemimpin yang kuat, gitu, yang cerdas, yang visioner bisa memimpin bangsa Indonesia itu betul. Tapi maksudnya apakah seperti Pak Jokowi juga gitu? Itu kan kali-kali tanya pertanyaan kita gitu. Dan kan kenapa seperti kita singgung tadi, kalau sekarang itu rekam jejaknya udah jelas. Jadi pilihlah mereka berdasarkan rekam jejak, bikin ya sekali-kali serius sedikit lah memilih presiden itu. Jangan kemudian hanya pengaruh dari lembaga survei gitu, terus kemudian pencitraan di media sosial. Nanti ini bahaya loh kalau kita dapat seorang pemimpin yang kerjanya cuma bisa main di media sosial gitu. Karena realitasnya orang yang banci tampil begitu itu pasti dia dalam kinerjanya juga nggak akan bagus gitu. Karena dia sih orang seperti ini kan sibuk matut-matut diri gitu ya, bukan Iya, betul. berpikir tentang rakyatnya. Saya kira Mhm. itu bagi yang kita bisa perbincangkan ya kali ini bagi ini menurut saya catatan penting, cukup serius, penting dan eh, bisa kita ajak diskusi teman-teman di viewer dari Off the Record gitu. Kira-kira seperti apa menurut Anda calon presiden yang ideal seperti Indonesia itu? Ada mudah-mudahan tetap ada 3 calon presiden ya karena kalau maka akhirnya berhasil Pak Jokowi
mewujudkan keinginan menjadi dua calon presiden, ya saya kira sudah lebih baik kita nggak usah pilpres saja gitu ya. Udah atur aja kalian ngapain ngabisin duit pilpres, nanti yang kalah juga gabung lagi di di kabinet, sementara rakyat bermusuh-musuhan kan gitu ya Mbak ya. Saya akan menyatakan saya akan golput pilih presiden kalau cuma dua calon presiden yang ada gitu ya. Nanti silakan Liga Boykot Pemilu. Nah, itu ikut bersama dengan Bung Rocky Gerung. Oh iya ya, liga ya, ikut liga. Ya. Oke, Bagi kita pamit ya Bagi ya. Sampai ketemu lagi esok. Saya Subhan Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%, jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.